Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Alfas Insani dengan NIM C0D021012 dari kelas G ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan judul Akuntansi Perpajakan. Di sini ada 10 slide. Oke, masuk ke slide yang kedua. Pengertian akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Fungsi dan tujuan dari akuntansi perpajakan. 1. Sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya. Ketiga, sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. Yang kelima, sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang. Slide yang keempat. Tujuan dari akuntansi perpajakan. Akuntansi pajak memiliki tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Slide yang kelima, konsep dasar akuntansi pajak. Yang pertama, pengukuran dalam mata uang. Menurut pasal 28 ayat 4 atau Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 mewajibkan agar pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah. Yang kedua, kesatuan akuntansi. Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah yang keempat sebagai konsep konservatisme. Dalam konsep ini, penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya, kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Yang kelima, konsep mempertemukan biaya dan penghasilan atau laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama. Hal ini mengacu pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Lanjutan. Yang keenam, sebagai konsep nilai historis. Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi. Dengan konsep ini, maka harga dicatat sebesar harga perolehannya, sesuai dengan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Yang ketujuh, periode akuntansi. Periode akuntansi sesuai dengan konsep kesinambungan, yang mana mengacu pada pasal 28 ayat 6 Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009. Yang kedelapan, konsep realisasi. Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Yang ke-9, konsep materialitas. Konsep ini
diatur dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Yang ke-10, konsep taat asas. Metode akuntansi harusnya sama. Konsep ini mengacu pada pasal 28 ayat 5 Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Yang pertama, harus berwujud relevan. Yang kedua, harus dapat dipahami. Yang ketiga, harus dapat dibandingkan. Yang keempat, harus dapat diandalkan. Akun akuntansi pajak. Ada beberapa akun dalam akuntansi pajak. Yang pertama, neraca saldo. Yang ada sisi aset terdapat akun pajak dibayar di muka atau prepaid tax. Pajak dibayar di muka bisa disajikan sebagai biaya dibayar di muka dalam aset lancar. Pajak dibayar di muka terdiri dari PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A jika ada. PPh atas pengalihan dan hak atas tanah dan bangunan. Pajak pemasukan atau PM. Yang kedua, sisi kewajiban. Terdapat akun untuk utang pajak atau tax payable. Utang pajak terdiri dari PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh 29. Yang terakhir adalah pajak keluaran atau PK. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah laporan laba rugi. Terdapat akun yang pertama, beban pajak penghasilan atau income tax expense. Yang kedua, PBB, pajak masukan atau PM yang tidak dapat dikreditkan. Yang ketiga, bea materai dicatat sebagai beban operasional atau operational expense. Oke, baik. Terima kasih. Ada 10 slide yang telah menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi pajak. Semoga teman-teman yang membaca dapat memahami dan mengambil apa manfaat dari slide yang disampaikan tadi. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.